Ya, gimana nih Vika? Ada yang bisa saya bantu? Iya, gini dok. Sebelumnya mohon maaf ya dok, mengganggu waktunya nih dok. Ya. Jadi kerabat Vika ada yang sudah terdiagnosa batu saluran kemih dok. Jadi karena Vika sudah dekat sama kerabat, jadi pengen tahu dulu nih dok, konsultasi oleh dokter tentang batu saluran kemih ini. Nah, boleh tahu nggak sih dok, batu saluran kemih ini apa sih dok? Gitu. Apa yang dimaksud dengan batu saluran kemih? Jadi batu saluran kemih itu adalah terbentuknya batu pada sistem saluran kemih. Jadi dari mulai ginjal sampai ke saluran ureter, sampai ke kantong kemih, sampai ke saluran pembuangan yang disebut uretra. Gitu. Jadi batu ini bisa terbentuk pada kaliks ginjal, kemudian sistem reviokalises ginjal, ureter proksimal, media, distal sampai kantong kemih dan uretra. Seperti itu yang disebut batu saluran kemih. Oh, seperti itu. Lalu untuk gejala pada awalnya itu apa ya dok? Nah, jadi dari gejala seperti yang tadi saya jelaskan, jika batunya itu belum mengalami sumbatan, seperti misalnya di kaliks inferior ginjal, itu biasanya pasien belum mengeluhkan adanya gejala. Kemudian kalau batu itu sudah mengalami sumbatan di sistem reviokalises ginjal, biasanya baru menimbulkan gejala seperti dari mulai nyeri pegal, kemudian sampai nyeri seperti tertusuk. Jika batunya biasanya kurang dari 2 cm ukurannya, kemudian sampai turun ke ureter, itu akan mengalami sumbatan pada ureter yang biasanya bisa menyebabkan nyeri kolik, yang bisa juga menimbulkan sampai mual, muntah, sampai pasien itu terasa nyeri seperti tajam tertusuk di bagian pinggang yang menjalar, bisa menjalar sampai ke pinggang bagian belakang, ke perut bagian depan, ke perut bawah, sampai ke daerah lipat paha dan genitalia, tergantung posisi dari batu tersebut. Begitu Vika. Oh, jadi untuk gejala awalnya itu ada nyeri ya dok ya, nyeri yang hebat mungkin ya dok ya, lalu ada mual dan muntahnya juga ya dok ya. Nah, untuk pertanyaannya nih dok, faktor-faktor penyebabnya itu apa ya dok dalam batu saluran kemih ini? Jadi faktor-faktor yang bisa menyebabkan terjadinya batu saluran kemih, yang pertama biasanya karena faktor urin yang pekat, karena misalnya kurang minum yang cukup sehingga dehidrasi, faktor paparan dari pekerjaan yang terekspos oleh sinar matahari ya di pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya di lapangan seperti di pertanian seperti itu. Nah, jika kekurangan cukup minum, jadi kepekatan konsentrasi urinnya akan meningkat sehingga mudah untuk terbentuk kristal-kristal urin yang dapat menjadi batu. Kemudian bisa juga faktor dari makanan tertentu yang bisa menyebabkan terbentuknya kristal batu saluran kemih. Ataupun memang jika minumnya sudah cukup, makanannya sudah terpola dengan baik, namun kok masih bisa terbentuk batu saluran kemih ya. Nah, bisa juga memang karena faktor bawaan atau mesti ada tindakan operasinya gitu dok? Nah, jadi nanti tergantung jenis dari batu saluran kemihnya itu. Yang pertama, kalau batu saluran kemihnya itu masih kecil dan tidak membuat suatu keluhan, kita bisa mengobservasi dahulu. Pada batu-batu tertentu seperti batu asam urat, mungkin masih bisa dicoba dengan pengobatan agar batunya itu nanti bisa larut. Namun apabila batunya sudah menimbulkan keluhan, apalagi sampai menimbulkan komplikasi infeksi atau nyeri atau hematuri, itu disarankan untuk lebih cepat untuk mendapatkan penanganan agar tidak berlanjut pada komplikasi yang lebih berbahaya seperti itu. Ya, jadi misalnya batunya masih kecil, kemudian ada di ginjal, sudah menimbulkan keluhan nyeri, bisa juga dilakukan misalnya ESWL seperti itu, elektro shockwave lithotripsy.
untuk menghancurkan batu itu supaya lebih kecil-kecil sehingga bisa keluar bersama dengan urin. Begitu Tika. Kalau dengan tindakan ESWL itu dengan tindakan operasi atau enggak ya dok? Jadi ESWL itu kita hanya menempelkan probe untuk ultrasoundnya, untuk gelombang ESWL-nya itu di pinggang dari pasien, kemudian ditargetkan ke batu dari ginjalnya yang akan dihancurkan. Jadi tidak melakukan operasi, apalagi operasi bedah terbuka, Vika. Itu bila batunya memang tidak layak untuk dilakukan SWL, seperti ukurannya yang lebih dari 2 cm, kekerasan batunya itu cukup padat, jadi nanti bisa juga dilakukan dengan teknik percutaneous nephrolithotomy atau yang kita kenal dengan PCNL. Jadi ginjal itu seperti dilubangi, dibuat jalur dari pinggang sampai ke sistem perivalises ginjal, kemudian nanti alatnya itu dimasukkan ke jalurnya tersebut untuk menuju target batu yang akan dihancurkan. Atau bisa juga dengan retrograde intrarenal surgery, Vika namanya. Jadi alat itu masuk dari saluran kemih bagian bawah ya sampai ke saluran kemih bagian tengah, sampai masuk ke dalam ginjal menuju ke target batu. Nanti batunya dihancurkan dengan laser sampai serpihan batu kemudian bisa keluar bersama urin. Seperti itu Vika. Dok, wah cukup jelas nih informasi dari dokter. Semoga kerabat Vika lekas membaik ya dok. Dan terima kasih dokter atas informasi semuanya. Mohon maaf bila mengganggu ya dok waktunya. Terima kasih. Sama-sama Vika, dengan senang hati. Mudah-mudahan kerabatnya Vika itu cepat pulih kembali ya.